sangat realistis tadi penjabaran beliau tadi ya kan, semua tulisan beliau dianggap hoaks sampai dijemput subuh-subuh dini hari maksudnya, sementara yang ada di tulisan tadi itu belum diperiksa. Ini dolim teman, ini dolim. Kenapa kok tetap dilakukan? Ya, mohon maaf agak lebar dikit ya mungkin karena kebanyakan makan uang haram. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, jamaah hamba Allah, teman, sahabat, saudara dimanapun berada tanpa terkecuali, alhamdulillah ketemu lagi dengan ngobrol menembus batas bareng Gus Nur. Dan alhamdulillah bintang tamunya hari ini luar biasa, seorang sastrawan yang punya banyak karakter, punya banyak nama, punya banyak penyamaran, punya karakter tasawuf, sufi juga punya, intelektual juga punya, Masya Allah. Dan beliau seorang lawyer ya, seorang pengacara yang beberapa kali mendampingi saya di pengadilan. Maka hari ini kita akan ngobrol tentang hiruk pikuk hukum, ya entah itu perdata, pidana, atau cermin hitam putih hukum di Indonesia itu bagaimana. Kita layak belajar dari beliau, saudaraku, Masya Allah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad Khozinuddin. Di media Anda sering lihat wajah beliau, apalagi waktu sidang saya dulu di Surabaya, beliau selalu nongol. Beliau ini berani bentak-bentak polisi, bentak-bentak petugas pengadilan yang waktu itu saya tahu sendiri gitu kan. Selama nggak cocok, nggak sesuai etika, dibentak-bentak sama beliau. Bahkan waktu saya disidik, beliau berantem sama penyidiknya. Di ruang penyidik itu berantem. Gara-gara apa waktu itu ya? Waduh, Masya Allah, kita layak belajar dari ketegasan beliau ini. Jadi namanya Mas Ahmad Khozinuddin. Di grup-grup WA itu tulisan beliau sangat-sangat realistis, statistik, data, keren. Cuman saya udah pesan sama beliau tadi, Mas boleh nggak tak sebut nama samaran-samaran sama beliau, jangan dulu katanya. Ya udah berarti pokoknya kalau Anda lihat di WA itu ada tulisan yang keren, viral dengan nama misalkan ini ya, berarti beliau itu salah satunya itu, penyamaran beliau. Ya salah satu siasat beliau. Tapi hari ini kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas santai soal hukum. Karena beliau juga salah satu orang yang sudah dipanggil, ya bahkan isunya di luaran sudah ditahan, di BAP tengah malam macam-macam. Nah kita langsung tanya nanti dengan beliau. Gitu ya Mas Ahmad ya. Mas kenalan dulu sama jamaah Mas. Ini nama, lahir di mana atau gimana lah ya biar tambah dekat gitu Mas Ahmad ya. Tafadhol Mas Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khozinuddin, lahir di Laboratu 5, daerah di Wajepara, Lampung Timur, tahun 82. Alhamdulillah, kemudian saya kuliah di Magelang, Jawa Tengah, di Muhammadiyah Magelang, dan melanjutkan proses advokat, dan akhirnya sejak 2010 saya diangkat dari pengadilan tinggi sebagai seorang advokat. Demikian Gus, sekitar saja. Iya Gus. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Tapi saya menyebutnya bukan Puja Kesuma, Puja Kelam. Putra Jawa kelahiran Lampung. Oh gitu. Mas Ahmad langsung aja Mas. Boleh saman bahas apa saja lah, yang penting masalah hukum. Boleh kasus saya, boleh kasus jenengan. Itu gimana itu menurut jenengan cermin hukum di Indonesia ini? Kalau jenengan tanya ke saya, jawaban saya saklek nanti, retak, jelek, buram. Tapi kan saya kan nggak berdasar. Kalau jenengan kan sarjana hukum, lawyer kan, dan cerdas, pasti berdasar. Saya hari ini tak belajar sama jenengan, jamaah juga belajar ya, dan beliau mengalami gitu loh. Kira-kira monggo, saya mau belajar Mas Ahmad. Menurut jenengan bagaimana Mas Ahmad? Ya, hukum itu dianggap adil, jadi harus punya kepastian. Dan salah satu jaminan kepastian hukum itu harus mengikuti apa yang disebut dengan due process of law. Jadi due process of law. Process of law. Ya, jadi prosesnya harus mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Ada hukum acaranya lah. Ada hal-hal yang harus dipenuhi, unsur-unsur pidananya. Jadi nggak boleh tangkap duluan, bukti belakangan. Nggak boleh. Harus dibuktikan dulu, sudah ada keyakinan ini tindak pidana,
ditingkatkan menjadi penyidikan, ada tersangkanya baru diproses. Bukan tangkap jadikan tersangka baru proses. Itu tidak due process Tapi of itu law. terjadi loh di Indonesia, Mas. Bukan di Indonesia, terhadap saya juga pernah terjadi. Oh gitu. Iya. Itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Nah, saya mau mengutip ada kasus yang mirip nih. Apa yang saya alami dengan yang kemarin katanya sebar hoak Undang-Undang Cipta Kerja, Cilaka, Omnibus Law gitu. Kok itu banyak tuh yang ditangkapin karena dianggap menebarkan hoak. Ini biasanya pasal hoak itu dipakainya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana, biasanya pasal 14 dan pasal 15. Nah, itu ancamannya bisa 10 tahun itu. Ngeri juga gitu. Nah, persoalannya bagaimana mungkin orang disebut atau dituding mengedarkan hoak sementara sumber rujukannya juga belum ada yang sahih. Nggak jelas. Hari ini kita belum tahu nih versi yang mana Undang-Undang Cipta Kerja yang diketok oleh DPR. Wah, Badan Legislatif baliknya DPR sendiri katanya belum punya draft finalnya. Yang beredar di publik ada yang 900 sekian, 1000 sekian. Nah, sekarang penyidik Mabes Polri menangkap tuh dasarnya, dasarnya dari mana? Makanya terhadap kasus saya protes kepada penyidik. Saya tanya, kalau saya disebut menyebarkan hoak, data pembandingnya mana? Sampai waktu itu ditangkap dituduh menebar hoak. Hoak dengan apa, Mas? ya kan saya mengunggah 5 artikel diantaranya tentang NU yang mendapat bantuan 1 triliun belum cair. Menarik ini. Kedua, Sri Mulyani menyatakan sudah cair 315 miliar kalau nggak salah itu kepada pondok pesantren yang terafiliasi dengan NU. Kemudian saya mengambil tulisan tentang audit Jiwasraya yang semestinya fokus kepada 2019 karena di situ banyak mengandung kerugian yang kemarin diberi bailout sampai 22 triliun. Siapa yang ngerampok? Rakyat yang suruh ganti dengan penyertaan modal negara dari APBN, 2 tahun APBN itu sekarang. Nah, kemudian tentang TV One, khilafah versi TV One ya kan. Kemudian yang terakhir saya agak lupa. Tapi saya waktu itu saya tanya, kalau saya dianggap hoak, sumbernya sudah diperiksa belum? Sebentar, saya rinci pelan-pelan lagi, saya ulang Mas. Yang pertama tentang Ketum NU yang katanya dapat dana 1 triliun. Yang sama tulis. Ya. Yang kedua Sri Mulyani. Ya. Berapa ternyata? Sudah diklarifikasi oleh Sri Mulyani. Ya. Kemudian SBY. Saya mengkopas tulisan yang intinya SBY tidak terima terhadap klaim audit dari Jiwasraya itu lari ke 2009. Osi Darmawan mengatakan ya melawanlah SBY. Bahasa saya kan melawan berarti SBY nggak mau. Dianggap menjadi biang kerok Jiwasraya. Padahal persoalan Jiwasraya yang paling krusial itu di 2019 saat Pilpres. Terus yang keempat khilafah versi ala TV One. Ya. Itu sampean tulis. Ya. Terus sama di dan Pancasila tertolak ya waktu itu kalau nggak salah. Pancasila tertolak ya. Ya. Dan gara-gara tulisan itu sama Ciduk. Ya. Karena menebar hoak. Apa dalih sampai sekarang? Saya katakan kalau itu dianggap berita bohong, sumber informasi sudah diperiksa belum? Ketumnya? Ya harusnya kalau misalkan Ketum PBNU nggak ngomong pernah minta bantuan 1 triliun kontrak dengan pemerintah, harusnya diperiksa dulu. Kalau PBNU bilang, saya tidak pernah bilang dapat bantuan 1 triliun tekan kontrak, baru saya bohong. Kalau PBNU belum diperiksa, apa dasarnya saya dikatakan bohong? Kedua, Sri Mulyani juga belum diperiksa yang terkait bantuan dari Kemenku. Ini udah lama sih, udah lama sekali. Nah, bagaimana mungkin saya dianggap hoak? Sumber hoaknya belum diperiksa. Masuk akal. Kemudian masalah SBY belum paling kalau nggak SBY minimal Osi Darmawan lah ya yang saat itu sebagai jubir SBY komplain terhadap hasil audit BPK. Komplain terhadap pernyataan pemerintah, kenapa auditnya kok ditarik ke 2009 padahal persoalan Jiwasraya yang tekor itu gagal bayar itu kan yang paling krusial di 2019. Dan itu banyak pengamat membuat praduga pengamatan ini kemungkinan bocor untuk dana kampanye Pilpres ketika itu. SBY periksa dong atau Osi Darmawan. Paham. Kok saya langsung ditangkap? Sementara BAP terhadap pihak-pihak ini belum gitu loh. Makanya ketika saya ditangkap saya bilang saya nggak layak nih jadi tersangka. Saya protes apa dasarnya belum ada pemanggilan dan sebagainya. Malam-malam Gus saya ditangkap 2:30 di rumah gedor-gedor
Itu penyidik dari Mabes Polri itu. Saya sudah komplain tapi sampai hari ini tidak pernah ada tindak lanjut. Saya sudah tulis surat juga kepada Kapolri komplain terhadap perkara saya. Sampai hari ini perkara ini juga seharusnya perkara ini nggak lanjut. Dan hari ini memang saya tidak tahu proses seperti apa. Seharusnya terbit SP3 karena cacat prosedur. Sumber hawanya belum diperiksa kok menuding saya menebar hoak. Ketum NU-nya belum diperiksa, kan sebagai pembanding. Pembanding Sri Mulyani belum diperiksa, SBY belum diperiksa, orang redaktur TV One belum diperiksa apakah pernah TV One mengeluarkan berita tentang khilafah yang didefinisikan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Saya kutip itu kan. Kemudian memang saya mengcopy narasi yang ada di dalam tulisan itu. Saat itu tulisannya adalah tulisan dari Nasruddin Johar. Gitu. Makanya ketika penyidik ditanya, itu tulisan siapa? Nasruddin Johar. Saya dari mana? Kompas, orang itu penulis terkenal gitu loh. Harusnya penyidik tangkap dulu itu Nasruddin Johar. Iya, kenapa tangkap saya dulu gitu. Oh, sederhana berarti ya sebenarnya. Sederhana, cuman saya tahu lah di balik itu memang ya biasalah, kriminalisasi itu kan terjadi karena kita dianggap tidak sejalan dengan rejim. Hari ini misalkan teman-teman kami Saudara Nainggolan dan juga Saudara Anton Permana ditangkap. Saya yakin bukan melanggar ITE, itu karena beda pandangan politik. Dan dibuat narasi melanggar Undang-Undang Nomor 28 ITE. Sama Gus, kayak Gus Nur juga kena kasusnya 28 ITE menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan gitu loh. Padahal apa yang Gus Nur lakukan dulu kan dakwah, menyampaikan al-haq dan memang mencegah kemungkaran. Nah, yang mencegah kemungkaran ini kan ada orang yang nggak suka gitu. Semestinya yang dikomplain adalah yang berbuat mungkar, bukan yang menyeru agar tidak berbuat kemungkaran. Oh, begitu. Ini ya sekarang hukum Indonesia. Ya, jadi kita itu kehabisan kata-kata kalau berargumen. Kenapa? Kalau kita argumentasi hukum harusnya selesai. Tapi karena tadi ada abuse of power dari kekuasaan Jokowi ya, sejak rezim Jokowi ini memang hukum jadi kacau balau gitu. Berarti sama dengan Omnibus Law ya? Hampir sama berarti kan? Orang sahkan duluan. Orang ditangkap karena dituduh menebar hoak. Omnibus Law. Padahal undang-undangnya belum ada. Undang-undangnya sendiri ternyata masih cacat juga. Iya. Draftnya belum ada, draftnya kosong. Tebalnya segini, belum tentu semua anggota DPR baca gitu mungkin ya? Saya yakin tidak ada satupun makhluk di NKRI, di bumi ini bahkan, yang telah menghatapkan membaca seluruh undang-undang Omnibus Law. Saya pun mengkaji, tapi saya kaji pasal-pasal yang krusial. Karena ada ya 1000-an lembar lebih, 1240 pasal lebih dari 81 undang-undang yang direview dalam satu kali review. Kalau normal ini harusnya 81 masuk prolegnas, jadi 81 kali perubahan perundang-undangan. Ini dijadikan satu gitu loh. Mabok lah, nggak ada orang yang bisa baca gitu. Gitu ya Mas Ahmad ya. Jadi gimana Mas pesan-pesan jenengan ini, statement jenengan ini? Ya, saya kepada polisi, kepada rakyat, kepada negara. Ingatkan kepada penegak hukum, kita ini krisis kepercayaan hukum. Jadi harus mengedepankan asas satu, praduga tak bersalah. Yang kedua, due process of law. Janganlah dengan narasi-narasi punya kewenangan, penyidik punya kewenangan, kemudian melakukan tindakan yang itu menurut saya melampaui apa yang harus dilakukan. Karena memang sumber-sumber yang jadi bahan penelusuran hukum itu harus dipastikan. Dalam kasus Omnibus Law ini, kalau ada tudingan hoak, penyidik semestinya harus punya sumber rancangan undang-undang yang fix minimal untuk menjadi dasar ada tudingan hoak terhadap orang yang dianggap menyebarkan hoak. Yang kedua, saya kira dinamika pro dan kontra undang-undang Omnibus Law itu tidak bisa kemudian diselesaikan dengan tudingan hoak gitu. Sementara Presiden sendiri juga banyak pernyataan-pernyataan yang tidak sejalan dengan apa yang dijanjikan. Rakyat juga tidak bisa komplain itu hoak, tidak juga diproses hukum oleh penyidik. Nggak pernah juga ada penangkapan Presiden Jokowi karena dituding hoak. Mungkin rakyat semuanya merasakan hoak-hoak itu gitu, janji-janji yang tidak dipenuhi begitu, tidak nyata begitu. Yang selanjutnya, negara ini milik bersama. Jadi berilah hak kepada seluruh elemen anak bangsa untuk menyampaikan pandangan, pikiran. Saya kira teman-teman yang ada di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia juga punya pikiran pandangan untuk kebaikan bangsa. Karena berbeda tentu ya kita sikapi dengan arif. Tidak kemudian karena beda atau tidak pro, udah dinarasikan ini menyebar. Tapi seperti polisi-polisi itu kan sebenarnya paham itu hukum itu Mas ya. Bahwa dia melanggar ini sebenarnya, tapi kok tetap dilakoni gitu loh. Iki aku nangkap iki sakjane salah iki. Dikerjain juga gitu loh Mas.
Baliknya memang di kekuasaan politik. Sebenarnya kan penegak hukum itu kan perangkat negara. Sepanjang penguasa politik itu baik, biasanya perangkat yang lain akan baik. Tapi kalau ujungnya buruk, ya mau nggak mau ini kan akhirnya kan undang-undang atasan. Kalau ditanya debat, saya sering melakukan penyidikan, ini pasalnya demikian-demikian. Oh ini perintah atasan. Susah saya mau ngomong apa kalau sudah hukumnya hukum perintah atasan. Misalkan contoh tentang penahanan. Saya katakan penahanan itu kan harus ada syarat objektif. Memang pasalnya itu lebih 5 tahun ancamannya, khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana lagi. Saya yakin kan dia tidak akan lari, saya yang jamin, keluarga juga menjamin tidak akan menghilangkan barang bukti sudah penyidik semua. Tapi apakah pernah ditangguhkan? Enggak. Apa? Ya karena keputusan subjektif. Jadi kita tidak punya sarana yang objektif untuk menguji setiap tindakan-tindakan subjektif dari penyidik. Saya kira ini yang penting buat kita semua karena ya negara ini negara bersama lah, bukan negara orang tertentu, golongan tertentu, sehingga hanya orang tertentu atau golongan tertentu saja yang mendapat keadilan, sementara yang lainnya dizalimi begitu. Betul, gitu ya. Ada lagi Mas Ahmad? Saya kira cukup itu, dan yang terakhir saya kira memang saya menghimbau kepada umat Islam, ya inilah efek dari tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kalau hukum yang diterapkan bukan hukumnya Allah, pasti zalim dan tidak adil. Karena itu saya ingatkan bagi kita semua untuk bersama-sama berjuang menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian Gus. Makasih nih waktunya bisa wawancara Gus. Sama-sama ya. Jadi gitu saudaraku ya. Ayo mudah-mudahan setelah nonton acara ini, walaupun pesimis saya, tapi kan nggak apa-apa, tetap aja kita sampaikan. Mudah-mudahan lawyernya, penegak hukumnya, polisinya, semuanya kembali hidup hati nuraninya. Saya jadi ingat Mas Ahmad, beberapa tahun yang lalu saya juga tiba-tiba ditolak di Hong Kong. Padahal sudah sering masuk Hong Kong, tidak ada masalah dari 2005. Begitu di pintu imigrasi, saya ditolak. Anak saya masuk gitu. Ya saya tanya alasannya apa? Ya ada orang atas yang tidak mau kamu masuk ke Hong Kong. Wah repot kalau gitu. Kan nggak mungkin polsek, ya nggak mungkin polsek, kan nggak mungkin camat, kan siapa gitu itu. Nah jadi gini kesimpulannya teman-teman, ada umat ya, kesimpulannya begini. Misalkan Mas Ahmad, misalkan saya nulis tentang Mas Ahmad. Mas Ahmad itu terima uang 1 triliun. Terus tiba-tiba saya ditangkap atas tuduhan menebar hoak. Itu ternyata salah. Yang benar Mas Ahmad dulu diperiksa. Benar nggak ini kamu menerima uang yang dikatakan Gus Nur? Nah baru berdasarkan sanggahan benar atau salah ini baru saya ditindaklanjuti. Itu untuk untuk mendeteksi, membuktikan hoak atau tidak. Sangat realistis tadi penjabaran beliau tadi ya kan, semua tulisan beliau dianggap hoaks sampai dijemput subuh-subuh dini hari maksudnya. Sementara yang ada di tulisan tadi itu belum diperiksa. Ini dolim teman, ini dolim. Kenapa kok tetap dilakukan? Ya, mohon maaf agak lebar dikit ya, ya mungkin karena kebanyakan makan uang haram. Ya kan, maka kurangi itu uang haram itu, kurangi itu uang subhat, ya kan, dikasih istrimu, dikasih anakmu, coba lihat anakmu males ngaji, ya kan, istrimu bandel, karena uang haram yang dikasihkan, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau saya salah, Mas Ahmad tolong diluruskan, ini kebaikan kita ya, terutama Pak Polisi, terutama penegak hukum. Saya dengar tapi saya belum tahu rinciannya, tapi saya paham katanya pegawai negeri apapun itu digaji dari rakyat, pajaknya rakyat ya. Jadi kita beli mobil, beli sepeda motor itu kan ada pajaknya. Kita makan di rumah makan, kita beli baju, bahkan kita kencing di toilet itu bayar. Nah itu semua kena pajak 10% atau berapa persen. Pajak itu kemudian diolah oleh APBN. Kemudian sama APBN itu untuk gaji pegawai negeri, guru, termasuk polisi. Jadi seragammu, tamengmu, pentungmu, ya kan, mobil yang kamu naikin semua itu ternyata walaupun berapa persen tetap ada uang rakyat di situ, ada keringat rakyat di situ. Nah terus dipakai mendolimi rakyat gitu kan, pakai pasal ITE karet. Sementara yang maling asli, cukong asli, kriminal asli, hakikat mafia bebas melenggang. Ya sementara yang seperti beliau, seperti saya ini ya
lillahi ta'ala demi negeri nggak pamrih malah dikuyo-kuyo dipersekusi. Ini hati-hati, Allah nggak terima, alam nggak terima, nanti nyesel belakangan, nanti percuma ya kan. Tiba-tiba anakmu ketabrak mobil misalkan ya, tiba-tiba istrimu stroke di jalan itu kan kasihan gitu kan, karena ini seleksi alam. Kami nggak mikir itu kalah menang itu, kami hanya hak-hak batil-batil. Ayo saudaraku, saya dan Mas Ahmad ini adalah anak negeri yang tanpa pamrih dalam mencintai negeri ini. Dan ini semata-matanya lillahi ta'ala, kami ini dakwah juga, ini amar ma'ruf nahi munkar. Nah mudah-mudahan setelah nonton acara ini semuanya apa ya, kita juga nggak boleh sih mengharap kabeh tobat ya, haknya Allah kan itu kan, kita hanya menyampaikan aja lah sama-sama, tobat gak tobat terserah, saya juga bukan orang suci, tapi ini kita ngomong ranah hukum. Mas Ahmad orang yang didolimi hukum, saya orang yang didolimi hukum. Nah semua saya serahkan kepada Allah. Barakallah, barakallah, mudah-mudahan tayang ini bermanfaat. Saya melaporkan dari kantor GN 13 yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.